Ada 5 kali kepunahan massal. Pada akhirnya semua akan terlahir kembali. Di saat yang sama ada kekuatan luar biasa yang digunakan. Pada akhirnya kekuatan ini berkumpul dan bergerak menjadi pencipta restoran waktu. Restoran ini adalah jalur misterius yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Di restoran waktu, surat dapat mengubah jalur hidup, tapi tidak bisa mengubah hidup dan mati. Dan saya Zhang Gengshuo, yang seharusnya meninggalkan dunia ini pada tahun 2015. Tapi karena bertemu dengan pemilik toko saya terlahir kembali menjadi kurir waktu di restoran waktu. Kurir waktu, apakah Anda perlu membalas surat? Tidak perlu. Maka tolong tanda tangani persetujuan ini. Baiklah. Kemampuan kami diberikan oleh pemilik toko, dialah yang membawa kami. Hidup di dunia yang jarang diketahui orang, tapi di lubuk hati saya selalu ada seseorang. Bangunlah. Sifatnya cukup keras kepala, ikutlah denganku. Atau mati di sini. Apa yang kau lakukan padaku? Takut apa? Takut apa? Aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana dengan biaya pengobatanmu? Totalnya 35.900 yuan. Kau tidak punya uang untuk membayarku sekarang selama 3 tahun ke depan. Kau akan bekerja di tokoku. Nama saya Surui Sue. 3 tahun bersama kami akhirnya bersatu. Tapi kemudian saya terkena tumor otak. Saya memilih untuk pergi tanpa pamit. Ketika saya bangun, dia sudah menikah dengan Gao Yuchuan. Ketua grup Gao Yuchuan. Kasus perceraian dengan istrinya Surui Sue akan dibuka bulan ini. Dikatakan Surui Sue akan mencampuri pernikahan Gao Yuchuan dengan bintang film Kiao Anna yang sudah berlangsung 10 tahun. Hanya 4 tahun setelah menikah, Gao Yuchuan berselingkuh dengan... Ketika saya mendengar Surui Sue mencampuri pernikahan orang, saya mulai meragukannya karena dalam ingatan saya, Surui Sue bukanlah orang seperti itu, tapi semua yang terjadi setelahnya adalah karena Nyonya Wang datang untuk mengirim surat. Menghilang sepenuhnya. Apakah itu berarti dipecat? Zhang Gengshuo. 3 surat ini, saya harap bisa dikirim sesuai urutan nomor. Yang pertama tahun 2005. Semoga Anda bisa segera mengirimkannya. Baik. 3 surat total, ada 9 kesempatan pengiriman. Durasi pengiriman adalah 1 tahun jika beberapa surat bisa langsung terkirim. Apakah kesempatan itu bisa diberikan untuk surat lainnya? Ini bukan permintaan yang berlebihan karena alasan Nyonya Wang. Jadi sebelum surat sebelumnya berhasil dikirim, Anda tidak bisa melihat informasi penerima surat berikutnya. Saya pamit dulu. Saya tahu Pereson and Dengen Su Rui Shui. Tahun 2005 dia seharusnya berusia 20 tahun. Jika tidak kembali dia akan mati. Ingatlah peraturan kita, Anda tidak boleh mencampuri nasib dan kehidupan orang lain. Jika tidak, Anda akan menghilang. Jam tangan mewakili nasib Anda. Jika berhenti berputar, hidup Anda berakhir. Anda masih punya liburan 1 tahun, saya bisa memberikannya. Tidak perlu. Di waktu yang berbeda, Anda akan bertemu Surui Sue dari waktu yang berbeda. Ingat, Anda hanya bertugas mengirim surat, tidak bertanggung jawab atas hal lain. Halo. Surat pertama tahun 2005. Nyonya Wangju, ada surat untuk Anda. Surat. Silakan lihat apakah perlu membalas. Cepat pergi, Anda tidak diterima di sini. Nyonya Wangju, jangan terlalu emosi dulu. Cepat pergi, jangan terlalu emosi. Suami Anda akan didiagnosis menderita mielitis 2 tahun kemudian. Jangan diobati saat itu. Karena meskipun sembuh, dia akan meninggal karena kambuh. Gao Yuchuan akan segera mewarisi Gao Group. Anda harus tetap berada di sisinya. Gao Yuchuan berselingkuh dengan pacar pertamanya. Apakah Wangju adalah pacar pertama Gao Yuchuan? Apakah karena surat ini, Gao Yuchuan ingin bercerai dengan Surui Sue? Tahun 2005 saya belum mengenal Surui Sue. Kami bertemu tahun 2010. Saya sangat mencintainya, tapi saya tidak layak memberinya kebahagiaan saat itu. Saya hanya ingin membantunya menjaga kebahagiaannya. Jadi, waktu pengiriman surat kedua melanggar peraturan restoran Shiguang, risiko menghilang di tahun 2005, menemukan Surui Sue. Hei, bangun. Nama saya Surui Sue.
Saya menggunakan satu kesempatan melintasi waktu untuk menyelamatkannya, tapi tidak menyangka baru bertemu dengannya. Terjadi hal seperti ini kemudian. Saya membawanya kembali ke rumah yang saya beli saat saya mengirim surat dulu. Kemarin saya kan tertabrak mobil. Siapa yang menyelamatkan saya ya? Lapar banget. Surui Sue, kamu sudah bangun? Kakak kamu yang menyelamatkan saya. Iya. Kakak kamu orang baik. Jangan panggil saya kakak, panggil saja Zhang Gengshuo. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Atas kebaikan Zhang Gengshuo menyelamatkan saya akan pergi setelah makan. Ngomong-ngomong, siapa yang mengutusmu? Tidak ada yang mengutus. Lalu bagaimana kamu tahu nama saya dan menyiapkan sarapan favorit saya? Apakah Gao Yuchuan yang menyuruhmu? Bukan Gao Yuchuan. Dia malah mengira saya orangnya Gao Yuchuan. Lagi pula dia bukan Surui Sue yang berumur 25 tahun. Baginya saya ini orang asing. Nanti saya akan sering muncul di hadapannya. Agar dia lebih mengenal saya. Kakak, kenapa kamu di sini? HP kamu ketinggalan di rumah saya bantu bawa ya. Maaf merepotkanmu lagi. Bagaimana kalau saya traktir makan? Oke. Kok kamu tahu saya suka makanan ini? Rahasia. Kamu sebenarnya ngapain sih? Tukang pos. Khusus mengantar surat ke orang di masa lalu. Orang di masa lalu. Saya merasa dia sangat mengenal saya. Siluet yang familiar ini, tapi tidak ada ingatan. Selain Gao Yuchuan, belum ada orang yang begitu perhatian pada saya. Kakak, kita sudah bereskan. Beres, saya Zhang Gengshuo. Masih banyak yang harus kamu lakukan di usia 25 tahun. Sampai jumpa lagi. Kamu mau pergi kemana? Ya, cari penginapan dulu. Lalu cari uang untuk menghidupi diri sendiri. Aku juga harus bayar utangnya, bye. Masih harus bayar utangnya. Apa dia ingin memutuskan hubungan dengan Gao Yuchuan? Surui Sue. Kamu mau pergi kemana? Pindah rumah. Tentu saja aku tahu kamu mau pindah rumah. Kamu baru saja keluar dari asrama Gao Yuchuan. Kamu tidak tinggal di rumah, mau tinggal di mana? Dan surat utangmu sudah aku terima, sebenarnya kamu tidak perlu menandatanganinya. Laki-laki sering membuat masalah di luar dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau tidak akan tahu batas, bukan? Gao Yuchuan hanya membentukku saja, utangku akan aku bayar. Dan aku bukan tipe perempuan yang suka membuat masalah. Jangan gunakan kata-kata kotormu untuk menghinaku. Tidakkah kamu merasa sudah terlambat mengatakan ini? 2 tahun ini kamu selalu mengganggu Gao Yuchuan. Apa kamu benar-benar hanya menganggapnya sebagai penyandang dana? Aku merasa mual memikirkanmu di depan Gao Yuchuan. Perempuan tidak tahu malu, pelacur licik. Siapa kamu? Kamu masih bodoh seperti dulu, Kiawana. Kamu kenal aku? Bukan dia yang bilang. Aku hanya mengenalmu saja. Surui Sue, hebat juga caramu. Baru 2 hari meninggalkan Gao Yuchuan, sudah dapat penyandang dana baru. Apa yang sebenarnya kamu mau? Aku hanya ingin mengingatkan Nona Kiao. Meskipun kamu pergi ke ruang kepala sekolah tidak akan membatalkan pertukaran pelajar Surui Sue ke Prancis. Hanya karena kamu. Dan setelah semua gangguanmu ini, kamu akan melewatkan jamuan teh sore dengan sutradara budaya baru. Kamu menyelidikiku, siapa kamu? Seorang tukang pos bertugas mengirim surat ke masa lalu. Tukang pos? Kamu jangan harap bisa ke Prancis. Kakak, bisakah kamu temani aku ke ruang kepala sekolah atau jaga barang-barangku sebentar? Kenapa sih? Tolong ya, jaga aku bentar, aku pergi sebentar aja. Kan kamu mau ke Prancis? Bukannya Gao Yuchuan yang nyuruh kamu ke Prancis? Sekarang pergi buat apa lagi?
ini emang bukan hakku. Aku cuma pengen buang semua hal yang berhubungan sama dia. Percaya deh pasti bakal baik-baik aja. Kamu mau ngomong apa ya, ngomong aja. Mending kamu ke Prancis aja, 2 tahun ini dia ada di Prancis. Maksudnya apa? Gao Yuchuan gak nyari kamu. Karena dia dikirim ke Prancis sama keluarganya. Secara resmi sih buat ngurus proyek di sana. Tapi sebenarnya dia dikurung di sana. Kok kamu bisa tahu semua ini? Kamu orangnya dia ya? Sudah kubilang aku ini tukang pos waktu, bukan orangnya dia. Mas, kamu lucu banget sih. Xiao Sui percaya atau enggak yang aku bilang ini beneran. Ini kesempatan terakhir buat kamu dan Gao Yuchuan buat bahagia. Kamu harus pegang dia. Dia sama Kiawana bakal putus juga, kamu harus percaya sama aku. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Kenapa kamu suka banget nyuruh orang buat jadi selingkuhan? Kamu ngurusin banyak banget, kamu siapa sih buat aku? Kamu pulang aja bilang ke Gao Yuchuan. 2 tahun ini dia bisa aja bilang ke aku. Dia udah nikah bisa aja bilang ke aku. Jangan buang-buang waktu sama dia. Tapi 2 tahun ini dia selalu dekat jauh. Kebaikan dia ke aku itu semua tanda dia suka sama aku. Dia juga suka sama aku. 2 tahun ini dia punya alasan. Karena kamu bukan orangnya dia. Kamu punya hak apa buat ngurusin aku? Karena aku orangnya kamu. 2 tahun ini dia punya alasan, ini kesempatan terakhir buat kamu dan Gao Yuchuan. Dia sama Kiawana bakal putus juga, kamu harus percaya sama aku. Kamu harus percaya sama aku. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Su Ruisue, ada apa? Aku mau tarik aplikasi pertukaran pelajarku. Aku ingat waktu seleksi bahasa Prancis kamu yang paling bagus. Kenapa tiba-tiba mau nyerah? Bisa kasih tahu alasannya? Keluargaku tiba-tiba ada masalah. Gak bisa ke Prancis. Khawatir sama biaya sekolahnya? Apapun alasannya. Ingat ya, masa depan itu milikmu sendiri. Kamu masih muda, harus hati-hati dalam memilih. Su Ruisue. Kamu di dalam sana, Su Ruisue. Su Ruisue. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan takut. Tidak menyangka dia yang menyelamatkanku lagi. Tapi dia, mengapa dia masih belum sadar? Kamu pacarnya kan? Dia tidak keracunan karbon dioksida. Dia sampai sekarang belum sadar. Karena tubuhnya agak istimewa. Istimewa bagaimana? Belum terdiagnosis, jangan terlalu khawatir dulu. Hanya saja, dalam CT scan otaknya ditemukan bayangan. Dan apa? Kami perlu mengetahui lebih detail tentang kondisi kesehatannya. Aku bukan keluarganya. Aku kenal dia, tapi tidak dekat. Bisakah kamu menghubungi keluarganya dalam situasi seperti ini? Masih banyak biaya yang harus dikeluarkan. Dia pasti meninggalkan ponselnya. Di dalamnya pasti ada nomor telepon keluarganya. Tapi polisi sedang mencoba membukanya. Belum dikembalikan. Boleh pinjam ponselmu? Halo Mama. Sibuk sekarang, nanti Mama telepon balik. Sepertinya aku harus mencari cara sendiri. Dokter, tenang saja. Besok aku akan melunasi biayanya. Kepala sekolah, aku sudah memutuskan. Aku akan melewatkan kesempatan ke Prancis. Kalau kamu sudah memutuskan, aku menghormati pilihanmu. Bisakah aku mengembalikan biaya pelatihan bahasa Prancisku? Kamu bisa ambil di bagian keuangan. Aku akan telepon bagian keuangan. Kamu sebaiknya segera mencari keluarganya. Bagian bayangan di otaknya adalah tumor. Tumor. Ya,
Ukurannya cukup besar, mungkin sudah lama. Dan posisinya tidak baik, tidak disarankan untuk operasi. Tapi hidupnya tidak akan lebih dari 3 bulan. Maksudmu, dia akan mati. Jika tidak kembali dia akan mati. Kamu masih punya cuti 1 tahun. Aku bisa memberikannya padamu tanpa syarat. Ada surat untukmu di sini. Surat pertama tahun 2005. Cepat pergi, cepat pergi. Jangan terlalu emosi dulu. Xiao Sui, kemarilah. Mungkin aku tidak akan mati. Kamu sudah melihat semuanya. Jika aku tidak mati, apakah kamu mau bersama denganku? Apa sih? Aku akan memberitahu dokter. Kamu sudah bangun. Aku mengungkapkan isi hatiku saat itu aku menyadari. Surui Sue tidak begitu menyukai Gao Yuchuan, dan karena urusan selingkuh membuat Surui Sue menaruh dendam pada Gao Yuchuan, jadi aku mengubah pikiran, aku ingin membuatnya bahagia. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba pingsan, karena aku melanggar peraturan restoran waktu. Menyebabkan tumor otak kambuh lagi. Aku tahu, tumor di otakku hanya sementara. Aku dirawat 2 hari lalu, memilih untuk pulang. Kamu bisa membantunya mengurus pulang. Pulang. Kamu benar-benar baik-baik saja. Dokter suka melebih-lebihkan penyakit, sehingga jika tidak sembuh masih ada ruang, jika sembuh terlihat ahli. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Aku akan membelikanmu air. Baiklah. Hei, Urusan Surui Sue, tidak bisa kamu ubah. Surat pertama sudah dikirim. Tapi belum pernah melihatmu mengambil surat kedua dari kotak. menurut kesepakatan dalam setahun mengirim 3 surat, tidak dianggap melanggar. Itu juga benar. Jangan-jangan karena Surui Sue. Ada alasan itu. Kamu harus ingat. Jangan campur tangan urusan tahun 2005. Setelah tugas selesai, aku akan memberitahumu. Aku ingatkan lagi. Urusan Surui Sue tidak bisa kamu ubah. Bahkan jika ada harapan sepersekian, kamu harus membayar harga yang mahal. Kamu pikir baik-baik sendiri. Wah, HP kamu canggih banget ya. Waktu itu aku bawa ke tempat buka kode. Dia malah tanya di mana belinya. Kalau suka nanti aku bawain buat kamu. Ah, jangan-jangan ini mahal banget. Anggap aja aku balas budi, kan kamu yang bayarin biaya rumah sakitku. Sebenarnya itu bukan uangku. Aku kembalikan uang sewa yang Gao Yuchuan kasih. Kamu nggak ke Perancis lagi. Hubunganku sama dia nggak cuma karena Kiao Ana. Kalau dia ada masalah, paling nggak harusnya dia jelasin ke aku. Dia sama sekali nggak peduli. Kalau dia balik, kamu mau kasih kesempatan lagi nggak? Nggak ada banyak kalau-kalau. Maaf, mereka lagi ngikutin aku. Jangan ikut campur urusan orang lain. Percaya nggak percaya aku gebukin kamu juga. Lihat nggak, aku punya bukti. Coba aja kamu ganggu aku. Bos, itu kamera digital rampas. Polisi datang, kalian baik-baik saja kan? Terima kasih ya, kalian juga murid sekolah ini ya. Ya. Aku cuma turis. HP kamu sama kayak temenku. Maksud kamu HP temen kamu? Sama kayak punyaku. Ya, cuma warnanya punyamu lebih bagus. Jangan-jangan ada tukang pos waktu di sini. Tapi nggak bisa cerita ini ke dia. Sudahlah, aku cari alasan aja buat pergi. Tiba-tiba aku ingat ada urusan mendesak. Aku duluan ya. Udah, pergi aja. Barusan makasih ya, aku traktir makan yuk. Oke, kebetulan aku juga belum makan. Ayo Yingying. Jangan dekat-dekat sama dia, kenapa? Dia dirawat orang itu juga selingkuhan.
Hatinya nggak baik, jangan dekat-dekat sama orang kayak gitu. Dari mana denger itu? Aku rasa dia baik, jangan ngomong sembarangan. Maaf ya, dia ngomong sembarangan, yuk kita makan. Sudahlah, aku belum terlalu lapar. Aku nggak makan dulu. Kan aku bilang. Takut terus kaburkan, jangan banyak omong. Xiao Sue. Kita nggak perlu ngomong lagi. Pesan itu bukan aku yang kirim, aku Kiao Ana juga belum nikah. Tapi surat nikahnya asli, surat nikah itu hanya untuk menipu orang tua. Ketika waktunya tepat aku akan menjelaskan semuanya. Dan tiba-tiba aku pergi ke Prancis adalah. Cukup Gao Yuchuan, kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Kita hanya hubungan utang piutang. Surat hutang yang kuberikan padamu sudah jelas. Kamu bisa tanya Kiao Ana. Meski aku tidak tahu apa tujuanmu, tapi tetap terima kasih karena memberiku kesempatan untuk kuliah. Benar-benar tidak ada hubungan lagi. Xiao Sue lihat mataku dan katakan, kamu benar-benar tidak menyukaiku lagi. Lepaskan aku Gao Yuchuan. Aku tidak ingin orang lain mengira aku adalah selingkuhan. Tunggu aku beberapa tahun lagi sampai aku benar-benar menguasai Gao Xi. Saat itu aku akan menghilangkan semua rintangan, kita akan bersama secara sah. Secara sah. Jangan bercanda. Gao Yuchuan, Siapa kamu? seorang kurir waktu yang bertugas mengirim surat ke masa lalu saja. Aku tidak peduli kamu kurir atau ekspedisi. Jangan ikut campur urusan kami berdua. Xiao Sue, siapa dia? Pacar masa depanku. Aku memang pacar masa depannya. Hanya saja Surui Sue sekarang belum tahu. 5 tahun kemudian dia akan bertemu diriku yang sebenarnya. Hei, bangun, kamu kenapa? 3 tahun dan 0 bulan ke depan kamu akan bekerja di tokoku. Namaku Surui Sue. Saat itu dia sudah membuka toko kue aku dalam perjalanan mengirim surat. Pernah mengunjunginya. Karena saat itu aku bekerja di tokonya. Jika aku masuk akan bertemu diriku sendiri. Aturan restoran waktu, jika bertemu dirimu sendiri di masa depan, lama-kelamaan akan benar-benar menghilang. Kemudian aku membantunya membuka toko kue lebih awal di tahun 05. Dan juga bertemu kurir waktu lainnya. Ternyata dia cukup akrab dengan Surui Sue. Surui Sue. Kenapa kamu membuka toko kue? Hao Ting, kukira kamu sudah pergi. Aku melihat toko kue ini di selebaran. Sangat mirip dengan yang kamu buat, jadi aku mampir. Ternyata benar-benar. Sebenarnya aku akan pergi. Tapi karena suatu alasan tidak jadi. Ada apa, kamu ada kesulitan? Tidak sih, cuma belum nemu SPBU. SPBU. SPBU di sini. Ini meme baru apa gimana? Ting bisa temenin aku bentar nggak? Cowok brengsek udah punya istri masih ngejar-ngejar aku. Oh gitu. Kamu nggak tahu soal aku sama dia ya? Masa sih aku nggak tahu? Kamu brengsek kok, nggak boleh dikatain. Udah punya istri masih ngejar cewek lain. Kelihatannya oke tapi kelakuannya nggak bener. Orang kayak kamu cuma buang-buang oksigen. Buang-buang sumber daya masyarakat. Xiao Sue, aku balik lain kali ya. Terima kasih ya. Surui Sue, siapa dia? Pacarnya nanti. Kalau gitu aku nggak mau jadi lampu di sini. Jangan lupa janji bikin blueberry mousse buat aku. Tenang aja. Dah, bye. Ngapain kamu ketawa? Ngetawain temenku yang hebat banget. Kukira kamu ketawa karena aku pacarmu. Kamu masih ingat gak aku pernah bilang? Kalau aku nggak mati mau nggak sama aku? Udah 2-3 bulan ini kamu masih baik-baik aja. Kayaknya aku merawat kamu dengan baik ya. Tapi udah waktunya aku pergi. Ada apa kamu menghela napas? Nggak apa-apa, cuma pesan dari mamaku. Dia suruh aku pulang makan sama Gao Yuchuan. Kamu bilang gimana bisa gini? Dulu bilang aku sama Gao Yuchuan nggak tahu malu. Sekarang malah suruh aku makan sama dia. Aku emang nggak tahu malu. Apa dia ada masalah ya? Mau nggak nelpon balik? Sanggeng Shuo, aku bisa ngobrol sama Xiao Sue nggak? Nggak bisa. Aku nggak minta pendapat kamu. Terus ngapain tanya? Kita perlu balik ke Gong Imu ada masalah. Bukan urusanku. Xiao Sue. Aku bilang kamu main-main aja deh. Masa jadi playboy beneran?
Sekarang yang paling penting buat kamu. Jadilah suami yang baik untuk keluarga Gao. Manajer yang baik, suami yang baik. Aduh, jangan marah dong. Setelah kamu mewarisi Gao dan You, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan, seperti Su Ruisue. Aku akan mencarikanmu 100 orang di Korea. Bagaimana dengan hal yang kuminta kamu cari? Aku menyuruh seseorang memeriksa arsipnya di kantor polisi. Hasilnya hanya di kota Rongsi. Menemukan seorang anak laki-laki bernama Zhang Gengshuo sedang bersiap untuk mengurusnya. Ternyata dia tuli dan bisu. Sudahlah, aku ingat dulu kamu. Orang yang sangat licik. Kenapa kali ini, kalah oleh seorang gadis kecil? Diamlah. Bantuan ini mau atau tidak? Tergantung bagaimana kamu membantunya. Bagaimana lagi biarkan ayahmu melepaskan ayah tiri Su Ruisue. Halo manajer. 3 bulan lebih sudah berlalu. Kenapa surat kedua belum dikirim? Ada beberapa hal yang menunda manajer, aku akan segera mengirimnya, dan aku menemukan seorang kurir waktu seperti aku. Manajer waktu ya? Sepertinya tidak. Dia perempuan. Pasti sangat penting bagimu. Aku mengerti. Ada satu hal lagi yang ingin ku katakan hari ini. Hasil perceraian Su Ruisue Kilyar Gao Yuchuan kalah. Su Ruisue bebas. Tapi mengenai masalah harta, sepertinya mereka menandatangani perjanjian sebelum menikah. Sangat merugikan Su Ruisue. Ambil dan kembalikan ke Gao Yuchuan, katakan padanya. Kamu tidak berhutang apa-apa padanya dan jangan pernah menandatangani perjanjian apapun dengannya. Ini. Kakak kenapa? Lelah. Jadi, Peluk aku lagi sebentar, Xiao Sui. kenapa? Aku akan pergi beberapa hari. Kamu yang waktu itu. Aku dengar ini tokomu. Aku datang, aku merasa kamu orangnya sangat baik. Dulu waktu SMA aku pernah bekerja sebagai kasir. Aku juga bisa bungkus kue. Aku pasti akan bertanggung jawab dengan serius. Ya, aku suka bekerja dengan orang yang aku suka. Sepertinya aku menemukan harta karun. Aku mau angkat telepon dulu. Ya? Gao Yuchuan, kenapa kamu pakai telepon ibuku? Apa? Ibu aku kenapa di rumah sakit? Xiao Sui, ada sesuatu yang mau aku sampaikan ke kamu. Setelah kamu dengar, jangan panik, aku pasti akan bantu selesaikan. Ayah tirimu sedang memasang lift di lokasi konstruksi. Karena kesalahan dia salah memasang kabel lift. Dan setelah dia pergi, dia tidak memasang tanda peringatan apapun di sana. Sehingga seorang pekerja yang naik lift mengalami kecelakaan. Lalu, Masalah ini seharusnya ditanggung oleh lokasi konstruksi, tapi masalahnya, ayah tirimu bukan karyawan lokasi konstruksi. Dia hanya bertanggung jawab atas pemasangan satu lift itu. Dan dia menandatangani kontrak dengan pengembang. pengembang itu ingin menimpakan tanggung jawab semuanya ke ayah tiriku. Masalah sebesar ini dia pasti tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Tapi masalahnya, ada yang bilang kamu pernah bertengkar dengan orang itu. Dan ada saksi yang merekam kesaksian. Bilang dia sengaja membunuh. Jadi maksud kamu, polisi mengira ayah tiriku sengaja membunuh. Aku hanya ingin membantu kamu. Aku akan selesaikan sendiri. Kamu punya cara apa? Untuk membuktikan ayah tiriku tidak sengaja membunuh. Dia tidak punya nyali, kalau tidak ibuku juga tidak bisa mengendalikannya. Tapi masalahnya, keluarga itu bilang dia sengaja membunuh. Saksi juga bilang dia sengaja membunuh. Jadi kamu mau selesaikan bagaimana? Mau bantu aku bayar, atau bantu aku pukul orang? Kamu bilang ini ke aku, pasti sudah punya rencana. Bagaimana mengatasinya? Kamu bilang dulu susahnya. Lalu kasih tahu aku cara menyelesaikannya. Terakhir bilang mau bantu aku. Apa kamu mau aku berhutang sama kamu? Apa kamu merasa senang dengan cara kamu ini? Tidak. Tidak usah, terima kasih. Su Ruisue sepertinya sudah menebak rencana kita. Kenapa ya? Apa kita meremehkan kecerdasan orang? Dia sebelumnya tidak akan seperti ini, aku akan tambah api lagi. Dia pasti membuat Su Ruisue jadi seperti ini. Pukul dia anak kecil kamu. Kamu mengganggu adikku, ya aku tidak mengganggunya hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa melihat matahari besok. Betul. Katanya kamu punya ayah kaya ya.
Kasih aku uang, aku akan melepaskanmu. Aku kabur diam-diam. Tidak bawa uang, tidak ada uang ya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Bunuh dia. Berhenti. Kamu siapa sih? Jangan ikut campur. Ayo kamu maju. Paling tidak suka lihat orang seperti kamu banyak yang mengganggu yang sedikit. Kamu bisa. Kalau tidak mau terluka cepat pergi. Kamu baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku, aku baik-baik saja. Kamu Qiliang. Kamu kenal aku. Ini surat dari Wang Ju untukmu. Apakah kamu punya nama lain? Namanya Gao Yuchuan. Bukan terima kasih, sudah mengirimkan surat. Tunggu sebentar, surat ini harus segera dibaca. Setelah membaca pilih apakah perlu membalas. Ini keinginan Wang Ju ya? Ya. Maaf Qiliang tidak bisa menemuimu. Karena ayahku gagal dalam hidup. Debitur datang ayahmu yang membantu menyelesaikan. Satu-satunya permintaannya adalah membuatku meninggalkanmu. Tapi percayalah padaku, aku akan membawa hadiah yang kamu berikan padaku selalu menunggumu. Menunggu sampai kamu mewarisi keluarga Gao. Tidak perlu takut pada ayahmu. Apa yang terjadi? Kamu tanda tangan, aku akan memberitahumu. Kamu beritahu aku dulu baru aku tanda tangan. Pedagang licik. Kamu cepat membuat Lihai membatalkan pengakuannya. Kamu tidak menyesal, ya kalau kamu menunda beberapa hari lagi. Dia mungkin akan datang mencarimu. Dia tidak akan mencariku. Pria itu pasti membantunya. Tapi tidak ada tapi. Aku tidak ingin membuat Xiao Sui terlalu sedih. Setelah beberapa hari penyelidikan ternyata Wang Long salah memasang kabel. Yang menyebabkan kejadian ini menurut Wang Long. Dia menaruh tanda di depan lift. Tapi keluarga almarhum bersikeras. Wang Long punya masalah dengan almarhum sebelum meninggal. Dan mereka menanyakan seksi, jadi saya juga bertanya pada seksi. Dan ceritanya sama dengan yang dikatakan keluarga Kalau almarhum. begitu bisakah kita berdamai dengan keluarga almarhum? Kalau berdamai. Keluarga minta ganti rugi 2 juta, kalau tidak urusannya di pengadilan. 2 juta. Ambil 2 juta ini lalu kita pulang. Kamu ini sebenarnya kerja apa kok punya uang segitu? Kurir waktu. Mengirim surat ke orang-orang di masa lalu. Kurir waktu sebegitu untungnya. Tempat apa itu masa lalu? Ya seperti arti katanya. Zhang Gengshuo, jangan-jangan kamu orang dari masa depan. Bisa dibilang begitu. Kalau di masa depan kita hubungannya apa? Pernah pacaran. Kita putus. Enggak putus. Jangan-jangan kamu selingkuh. Kamu yang mengkhianati aku. Jadi aku menyesal kembali mencari kamu. Berharap bisa bertemu kamu lebih awal, bersama kamu lebih awal. Kalau begitu umur berapa aku sama kamu? 25 tahun. Kalau kamu, 20 tahun. kalau gitu aku lumayan jago juga ya. Ngomong apa sih? Zhang Gengshuo, kamu tahu enggak? Nomor lotre yang menang periode berikutnya. Masalahnya sudah selesai, kamu bisa hidup tenang sekarang. Bos Gao sudah bantu sampai segini. Kamu bisikan lagi pinjam uang lebih banyak. Atau selesaikan semuanya untukku. Masalahnya kan sudah selesai, kamu mau apa lagi? Aku bilang sekali lagi, aku sama Gao Yuchuan bukan hubungan yang kamu pikirkan. Pria itu aku lihat saja. Enggak sepintar bos Gao perempuan kalau mau menikah. Menikahlah dengan orang yang pintar nanti. Baru bisa bahagia. Kalau gitu aku sekarang bilang sama mama, suruh cari pria yang pintar. Kamu ini. Hari ini ada acara apa? Beli 1 gratis 1. Sederhana dan langsung. Tenang bos, biaya sudah ditekan serendah mungkin. Dan beli 1 gratis 1 yang diberikan adalah pasangan. Setengah lainnya bisa diambil di lokasi acara dengan tiket. Anda pelan-pelan dan dengan cara ini. Tidak hanya bisa mempromosikan toko kue kita di acara. Orang-orang yang datang mengambil kue juga bisa membantu mempromosikan kita lagi. Ngomong-ngomong, acara apa malam ini? Kamu tidak tahu, Kiao Ana malam ini mengadakan konser amal di universitas. Sudah dipromosikan selama sebulan. Saya juga sudah menyiapkan kejutan. Pasti membuat toko kue kita langsung terkenal. Kejutan apa? Tunggu malam ini kamu akan tahu. Xiao Sui.
perkenalkan Hanggeng Shuo, pacar saya. Ying manajer baru saya. Halo. Saya mau terima telepon. Saya peringatkan kamu jangan sering-sering melihatnya. Kalau saya tidak ada, kamu tidak boleh berduaan dengannya. Oke, semua sesuai denganmu. Semuanya ingin saya tinggal iya. Saya memang akan tinggal tapi maaf. Bukan karena semangat kalian, tapi karena pacar saya belum memberikan bunga untuk saya. Sooner or later harus dihadapi kenapa menyusahkan diri sendiri. Saya seperti ini, apakah kamu sangat sedih? Tenang, sekarang milik saya. Orang ini terlihat familiar. Apa dia pacar Suruisue? Mantan pacar dia sudah ganti yang baru. Oh. Sangat iri. Sangat iri. Punya pacar yang kaya seperti itu. Kamu tidak perlu selalu iri dengan orang lain, pacar sendiri yang tahu. Cium satu. Urusan kita berdua kita lakukan secara pribadi saja. 99 mawar adalah cinta yang abadi. Dan 99 hati melambangkan cinta yang tak terbatas. Hari ini Tuan Gao tidak hanya menyiapkan mawar untuk Nyonya Kiaoana, tapi juga menyiapkan hadiah spesial. Inikah kejutan yang dia katakan? Sepertinya toko kue saya akan sangat sukses. Miss Kiaoana mau mencoba. Bagaimana rasanya ketulusan Mr. Gao? Maaf semuanya, mungkin saya tidak sengaja memakannya. Cincin tunangan yang diberikan pacar saya. Jangan berpura-pura lagi. Saya sudah datang ke sini seperti yang dikatakan ayah saya. Anda sendiri yang merancang sinua ini. Apakah Anda ingin saya melamar di sini? Sepertinya saya salah makan, cepat bawa saya ke rumah sakit. Di luar ada banyak wartawan, jangan berpura-pura lagi. Bagaimana kondisi dokternya? Tidak masalah, istirahat 2 hari saja sudah cukup. Pasti Suruisue yang melakukannya. Xiao Sui bukan tipe orang seperti itu. Sampai saat ini Anda masih membelanya. Dia cemburu karena saya bersama Anda. Jadi dia berniat jahat, dia ingin membunuh saya. Saya tahu bagaimana dia. Dia pasti bukan orang yang jahat seperti itu. Lagi pula kami sudah selesai, tidak perlu dia melakukan ini. Bagaimanapun juga kue itu berasal dari tokonya selain dia. Siapa lagi? Kiaoana, Anda yang mengatur semua ini. Bukan untuk mengungkapkan hubungan kita. Mengapa melibatkannya? Gao Yuchuan, apakah Anda benar-benar peduli padanya? Sekarang yang di rumah sakit adalah saya. Yang seharusnya curiga padanya adalah saya. Tenang saja. Saya pasti akan memberikan penjelasan untuk Anda. Saya akan melapor ke polisi. Jangan melapor dengan status Anda. Melapor akan membuat heboh, tenang saja. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini. Orang yang membuat kue untuk Kiaoana menghilang. Tidak ada yang menjawab. Bagaimana kondisi Kiaoana? Tidak apa-apa, istirahat, beberapa hari saja sudah cukup. Kami toko kue akan bertanggung jawab penuh atas hal ini. Tapi orang yang membuat kue untuk Kiaoana menghilang. Menghilang, siapa namanya? Ying. Beberapa hari ini jangan dulu ke toko. Di luar akan ada banyak wartawan. Beberapa hari ini, apakah Anda bersama Ying? Ying. Apa yang Anda cari darinya? Jangan banyak bertanya. Temukan dia saja. Penyanyi terkenal Kiaoana keluar dari rumah sakit hari ini. Beberapa waktu lalu ada masalah kue. Dia tidak mengejar lagi katanya karena alasan pribadi. Dan meminta maaf kepada pihak toko kue. Mengapa mereka harus minta maaf kepada kami? Ying belum ditemukan, kasus ini sudah selesai. Pasti ada yang lebih dari ini, pasti ada rahasia di baliknya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya toko kue bisa beroperasi normal lagi. Hao Ting, kamu baru saja kembali dari zaman Republik ya? Hampirlah. Berapa lama kamu rencana tinggal kali ini? Terakhir kamu pergi tanpa pamit. Terakhir sih kabur dari masalah perasaan. Kali ini kabur dari pernikahan. Kamu bukan mau minta aku ajarkan buat blueberry mousse kan? Bahan-bahannya sudah aku siapkan, kamu mau batal lagi? Blueberry mousse. Kali ini aku pasti serius belajar. Sang, kamu mau coba dulu?
Bisa dimakan gak? Coba aja baru tahu. Aku mau angkat telepon dulu. Kelihatannya mirip restoran Time. Rasanya juga mirip. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan pemiliknya, tapi ada beberapa hal yang harus kuberitahu. Dulu saat aku bertemu dia sedang mencari kamu. Kamu pergi selama 10 tahun. Dia menunggu di toko itu selama 10 tahun. Karena dia yakin kamu pasti akan mencarinya. Jadi dia tidak pernah pergi. Karena dia takut kamu tidak bisa menemukannya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Restoran Time hanya menjual satu jenis dessert yaitu blueberry mousse. Anak kecil kamu sepertinya bukan anak yatim. Itu Yinging yang telepon katanya butuh bantuanku. Minta aku menemuinya sendirian. Tidak, aku akan temani kamu. Dia bilang Kiao Ana yang menjebaknya. Kamu yakin di sini? Yinging bilang di telepon disinilah tempatnya. Hao Tingting bilang apa padamu? Dia bilang kita harus waspada terhadap Yinging. Kenapa dia tidak bilang padaku? Dia pernah melihat foto Yinging dan Gao Yuchuan bersama. Mereka punya hubungan tidak wajar dan lagi. Hao Tingting dia sebenarnya adalah kurir waktu yang lain. Jangan lihat dia kecil, sebenarnya usianya sudah lebih dari 40 tahun. Aku dikelilingi oleh 2 penjelajah waktu. Dia bisa tetap awet muda. Sebenarnya aku juga begitu saat kamu 80 tahun aku masih seperti ini. Hah, aku peringatkan kamu. Jangan terlalu dekat dengan wanita lain. 400 tahun pun tidak boleh. Ah. Tunggu sebentar, aku akan naik dulu. Apa yang terjadi di dalam itu? Masuk saja dan lihat sendiri. Aku masuk apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Yinging, Kamu sudah melihatnya, kenapa tidak membawanya keluar? lebih baik kita hubungi polisi. Kok aku merasa kamu lebih tegang daripada aku? Aku mohon jangan cari polisi. Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Baiklah, aku akan cari tempat untuk menenangkanmu dulu. Ayo. Kamu percaya kata-kata Yinging? Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Aku hanya merasa aku dan dia memiliki kesamaan. Jangan bilang begitu, kamu dan dia berbeda. Di mata orang lain sama saja tidak ada bedanya. Kalau bukan karena kehadiranmu, mungkin keadaanku akan sama seperti dia. Belum ada kabar tentangnya, ya ampun. Aku tidak punya hubungan khusus dengannya. Aku hanya bertemu dengannya sesekali saat ingin bersenang-senang. Bukannya aku menyuruhmu mencarinya, tidak ada petunjuk sama sekali. Bukannya kamu memberikannya padaku. Kok sekarang tiba-tiba peduli padanya? Bos Gao sekarang seleranya unik. Suka main dengan wanita yang sudah dimainkan teman. Jangan banyak bicara, tidak ada petunjuk turun. Maaf, kami sudah tutup. Apakah kamu pernah melihat Yinging? Tidak, kenapa kamu masih mencarinya? Bagaimanapun hubunganku dengannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bos Gao, aku tidak peduli apakah kamu mencari pengganti Wang Ju atau 2-3, kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu pikir aku tidak punya perasaan sama sekali padamu? Selama bertahun-tahun, kalau bukan karena aku benar-benar menyukaimu. Kamu pikir aku benar-benar tidak bisa mendapatkanmu, apalagi dengan Sang Geng Shuo. Gao Yuchuan, kita sudah selesai. Kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Bagaimanapun kamu harus berhati-hati dengan Yinging. Kamu benar-benar sudah baik. Ya, Dosen pembimbingku bilang kamu mirip dengan seorang temannya. teman apa? Aku juga tidak terlalu tahu. Terakhir kali Hao Tingting melakukan tes DNA antara kamu dan dia. Aku dan dia. Ya, kamu tidak tahu ya? Ada kemiripan tertentu antara kamu dan dia.
Dengan kata lain kalian berdua mungkin saudara. Aku meninggal pada tahun 1994. Saat itu aku berusia 20 tahun. Sebelum meninggal sepupuku membawa seorang anak berusia 2 tahun untuk menemuiku. Setelah aku menjadi kurir waktu, tidak sengaja mendengar bahwa keluarga sepupuku meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Katanya karena longsor. Mobil jatuh ke jurang dan meledak. Tidak ada yang tersisa. Dalam satu misi, aku bertemu dengan seorang anak kecil yang mirip dengan kakak iparku. Nak, kamu sedang apa? Kami sedang main tembak-tembakan. Boleh aku main sama kamu? Tidak mau. Anak kecil nakal tapi karena waktu. Aku kembali ke restoran waktu. Ketemu lagi dengannya pada tahun 2008. Dia bekerja di sebuah restoran. Mienya silahkan dinikmati. Bisa tolong ambilkan mangkuk untukku? Baik. Boleh minta kontaknya? Maaf ya, aku tidak suka cewek yang belum berkembang. Waktu itu kamu benar-benar membuatku marah. Belum pernah ada yang bilang begitu padaku. Aku tidak ingat. Tapi aku memang pernah bekerja di restoran. Maaf ya, seharusnya aku mengenalimu lebih awal. Tidak sampai membuatmu menderita begitu banyak dan menjadi sepertiku. Apakah aku masih punya keluarga lain? Aku tidak terlalu tahu. Tapi ibuku cukup dekat dengan pamanmu. Aku bisa pulang dan bertanya. Sudahlah, itu semua sudah berlalu. Aku juga tidak bisa kembali. Xiaosui, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa itu? Kamu sudah bersama Zhang Gengshuo berapa lama? Sudah pacaran berapa lama? 2-3 bulan lah. Aduh, waktu yang singkat sudah bersama. Pasti belum kenal dia dengan baik kan? Kamu tidak mengerti urusan kami. Kamu juga tidak akan mengerti. Kamu lihat ini deh. Kamu lihat apa yang mereka lakukan. Hao Tingting. Aduh, Nggak heran beberapa hari ini Zhang Gengshuo terus mengirim pesan, ternyata mereka berdua. kamu mau kemana? Aku ada urusan, aku pulang dulu. Toko ini kupercayakan padamu. Oh, Selama ini, dia tidak mungkin terus menipu aku kan? Dia begini sama aja kayak Gao Yuchuan. Sepertinya aku harus cari cara untuk membuktikannya. Tapi dia juga tidak terlihat seperti orang seperti itu. Dia tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang belum aku temukan kan? Sudahlah, cari dulu aja. Jangan-jangan aku kena tipu Yening. Ini apa? Kamu ngapain? Aku cari barang. Cari apa? Cari-cari baju. Nggak apa-apa, cuci baju aja. Itu juga baru aku tahu hari ini. Di dunia ini, selain kamu aku punya saudara lain. Saudara siapa? Hao Tingting, dia itu bibiku. Hao Tingting. kamu tanya dia belum? Nggak, tapi aku mengobrak-abrik barangnya. Nemu apa? Aku nggak nemu apa-apa. Sepertinya nggak perlu melapor padamu kan, kamu kok kayaknya terlalu peduli sama urusanku sama Zhang Gengshuo. Bukan. Kamu kok nggak tahu terima kasih ya? Aku peduli sama kamu. Aku cuma mau kasih tahu pendapatku padamu. Kamu nggak percaya sama aku, malah curiga sama aku. Aku curiga apa sama kamu? Kamu curiga aku mau adu domba. Bukan maksudku bilang Suruisue, kamu benar-benar bikin cowok tergila-gila. Apa yang dia bilang kamu percaya aja, nanti kamu bakal nyesel. Yening, apa kamu suka sama Zhang Gengshuo? Ada satu hal yang selalu bikin aku penasaran. Kamu cuma lebih lembut dikit aja dibanding aku. Kenapa sampai Gao Yuchuan juga suka sama kamu? Aku bilang sekali lagi, hubungan aku sama Gao Yuchuan gak sama kayak kamu sama dia. Siapa yang tahu? Gimana kabar Tingting? Sekarang masih belum jelas.
Hei, Zhang Gengshuo, kamu di mana? Kita ada masalah. 3 belakang restoran Shiguang. oke aku langsung ke sana. Zhang Gengshuo, ada apa sih? Xiao Sue. Aku harus pergi dulu. Bos kita ada masalah. Oke, kamu pergi aja. Tapi mama kamu gimana? Gak apa-apa, lain kali ketemu lagi. Kesempatanku untuk kembali gak banyak lagi kalau gak bisa selesai misi dalam 3 kali. Kesempatan dan balik ke restoran Shiguang. Aku bakal hilang. Kok kayak ngomongin wasiat gitu? Sekarang kan baik-baik aja. Sebentar lagi aku bakal hilang di depan matamu. Nanti kamu jangan takut sama. Selama aku gak ada. Kamu harus jaga diri baik-baik. Tenang aja kakak. Aku bakal nunggu kamu balik di sini. Xiao Sue, sampai jumpa. Wei Ming, jangan tidur, kalau kamu pergi aku gimana? Wei Ming. Zhang Gengshuo, cepat ke sini. Wei Ming udah gak kuat. Kalian kenapa? Cepat hisap darahku. Gimana sih, biasanya gampang banget nakutin. Orang yang mau bunuh aku kok gak mau hisap. Kalau aku mati kamu gak bisa balik ke restoran Shiguang. Kamu juga gak bakal bisa hidup. Aku tahu. Kamu beneran gak takut mati? Kamu kan monster berumur ribuan tahun yang udah hampir mati. Pas ketemu makhluk hidup pasti gak bisa kontrol diri, apalagi di tubuhku ini mengalir darah yang sama kayak kamu. Wei Ming, cepat berhenti. Kau benar-benar ingin dia berhenti. Setelah bangun kau tertidur selama 2 bulan. 2 bulan dia. Dia mengirimku pesan teks. Dia bilang dia pergi ke Prancis. Biarkan aku memberitahumu jika aku bertemu denganmu. Dia akan menunggumu di rumah. Aku bisa merasakan kesedihannya. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Kemudian Apa yang terjadi kemudian? Kemudian dia putus denganmu. Saat itu kami di pabrik yang ditinggalkan. Dia membuat banyak panggilan. Tapi kemudian ponsel mati. Ini semua pesan yang dia kirim. Jika tidak, aku akan menjelaskan padanya. Tidak ada yang terjadi. Kenapa begitu serius? Bantu Anda menjelajahi situasi ayah Anda. Aku kembali ke usia 19 tahun. Dalam memori, hari itu aku pergi ke pesta. Setelah saya keluar, saya lupa membawa syal dan kembali ke rumah. Karena aku bertemu kontak dengan anggota tubuh yang mereka hasilkan. Ditemukan oleh Mener waktu. Seketika tubuhku menjadi dingin. Kembali ke restoran waktu. Aku melihat yang lain berbicara dengan Mener. Kemudian karena kelemahan fisik dan jatuh di jalan. Tapi aku tidak berpikir ini akan mempengaruhi seluruh waktu restoran. Sebelum meninggal, aku meneleponnya. Apakah Anda ditemukan oleh manajer waktu? Maaf Wei Ming. Untuk menghisap darahku. Tidak, ini akan mati. Aku bisa melihatmu di sini. Sudah sangat puas. Aku tidak akan baik-baik saja. Aku percaya padanya. Tapi dia meminum darahnya. Bagaimana dengan manajer toko? Tidak apa-apa, sekarang sudah kembali. Tidak apa-apa. Saat kau pulih, cepat kembali dan lihat dia. Bos Lu, kenapa kau sendirian di sini? Yening. Bagaimana mungkin kau mencariku? Aku datang untuk berterima kasih padamu. Terima kasih atas apa yang kau lakukan sebelumnya. Menyelamatkanku? Berterima kasih padaku. Memenjarakanku di ruang gelap. Atau berterima kasih padaku karena melepas pakaianmu. Hei, tunggu dulu. Aku butuh uang. Apa yang akan kau lakukan dengan uang itu? Itu bukan urusanmu. Asalkan kau memberiku uang itu. Aku akan menggunakan berbagai cara.
untuk mengimbangimu. Baiklah. Ini separuhnya, setelah urusan selesai aku akan memberimu separuh lainnya. Kata sandi nomor plat kendaraanmu ditambah 3 angka 0. Pergilah. Aku baru saja kembali ke tahun 2005, tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Gao Yuchuan. Tapi aku melihat Su Ruisui yang baru kembali dari Perancis mengalami kecelakaan mobil. Aku menyelamatkannya sekali lagi, hal ini akan menyebabkan aku kehilangan satu kesempatan perjalanan waktu lagi. Awalnya 9 kali, sekarang tinggal 2 kali. Setelah aku menyelesaikan misi pengiriman surat ketiga, aku hanya bisa kembali ke restoran waktu. Pada saat itu, Su Ruisui akan benar-benar melupakanku. Kau sudah bangun. Barusan, Aku yang menyelamatkanmu. Zhang Gengshuo. Kita sudah putus. Aku tidak setuju. Jika kau suka padaku, kau bisa mencariku di setiap ruang waktu. Mengapa kau terus menggantung pada diriku yang berusia 20 tahun? Lagi pula meski aku suka padamu, kita tidak bisa bersama lagi karena saat aku di Prancis aku dan Gao Yuchuan sudah. Gao Yuchuan, kau brengsek, kau benar-benar menjijikan. Aku sudah membantu mengubah jadwal penerbanganmu malam ini, kita pulang bersama. Pulang bersamamu, jangan jijikkan aku. Hari ini pulang, besok aku akan bercerai dengan Kiawana. Apa maksudmu? Aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi semalam. Begitulah adanya. Aku sudah bilang kau adalah wanitaku. Aku tahu pasti pengalaman pertamamu. Zhang Gengshuo, pernahkah kamu berpikir yang kamu sukai adalah aku yang berusia 25 tahun? Pernahkah kamu berpikir yang kamu sukai sebenarnya bukan aku yang berusia 20 tahun? Pernahkah kamu berpikir yang kamu sukai sebenarnya bukan aku? Kok bisa kamu? Aku bosan liburan, ingin cari kerja. Aku tidak cari pekerja sementara. Aku bisa kerja 10 bulan industri kuliner, kan cepat berganti. Kerja 10 bulan bukan pekerja sementara kan. Zhang Gengshuo, aku ini tidak suka jadi pengganti. Entah 1 tahun 2 tahun. 18 tahun atau 25 tahun. Kamu kenapa bilang pengganti? Zhang Gengshuo, aku sini cari karyawan. Jangan ganggu aku. Tidak ganggu, hari ini bukan bahas perasaan. Bahas kerja, lihat ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Kalau mau sama aku, kenapa tidak ke waktu yang lain? Cari aku yang 19 tahun, 21 tahun. Kenapa harus cari aku yang sekarang? Aku juga heran kamu ya kamu. Kenapa harus ribut sendiri? Kalau begitu cari orang lain saja. Aku tidak mau. Zhang Gengshuo, aku sini cari karyawan. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Kamu begitu peduli padaku, jadi kamu takut mantan pacar. Bekerja di tokoku karena kamu takut. Kamu akan jatuh cinta lagi padaku. Kamu terlalu banyak Ya, pikiran. buktikan saja padaku. Resumeku tidak memenuhi syarat, kamu tidak mau coba. Coba ya, coba. Xiao Sui, sekarang aku sudah bebas. Jadi kamu bisa bersama aku. Bos Gao, bukan karena kamu bercerai. Aku harus bersama kamu. Karena kamu tidak mencintai Kiao, anak ini baik untuk kalian. Xiao Sui, kamu sudah milikku. Gao Yuchuan, aku tahu di matamu. Aku selalu seperti anak kecil. Tapi bukan berarti aku tidak bisa ke rumah sakit. Dulu seharusnya aku lebih tegas. Kok kamu datang lagi? Jangan setiap hari kirim bunga. Sekarang aku bukan manajer lagi. Jadi setiap hari ada waktu. Aku nggak ada waktu setiap hari. Kalau nggak ada apa-apa, aku pulang dulu ya. Gini aja Xiao Sui, kamu boleh nggak suka sama aku. Tapi tolong biarin aku punya hak buat ngejar kamu. Soalnya demi kamu aku bener-bener udah nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa maksudnya gimana? Aku cerai sama Kiawana. Terus bikin marah bapakku Yao Xinlan. Mereka ambil semua aset atas namaku, kamu tahu kan? Yao Xinlan itu bukan ibu kandungku. Minding an aset Kilyarga Gao Denjo. Sekarang atas namaku cuma ada apartemen 30 meter persegi peninggalan ibuku. Udah nggak punya apa-apa lagi. Xiao Shui, gimana kalau besok malam nonton bareng? Besok aja deh. Xiao Sui, nggak usah sungkan. Kenapa di mana-mana ada kamu? Zhang Gengshuo, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku mau kemana harus kasih tahu kamu ya terus. Jangan kira aku nggak tahu urusanmu. Udah deh, udah, kalian mau ngomong lagi, aku keluar dulu.
Xiao Sui walaupun pemeran utamanya biasa aja, tapi pasti bakal menang penghargaan soalnya dia aktris andalan perusahaan film Shinchao. Jadi udah diatur ya? Xiao Sui, menurut kamu pemeran utamanya tolol banget ya? Kalau aku pasti nggak sengaja bikin marah aktor utamanya. Menurutku terlalu palsu. Film ini aku kasih nilai 4. Aku kasih 3 aja. Kalau aku nggak bakal aja kamu nonton film ini. Lalu kamu mau nonton apa? King Kong dong. Hah, kamu kayak King Kong. Kenapa kamu datang terlalu pagi? Kenapa pakai shawl di leher nggak bagus lepas aja? Nggak usah ikut campur. Kemarin kamu ngapain ke rumahku? Kemarin lampu kamarmu nyala terus kamu kehujanan. Takut kamu masuk angin, aku bawa obat. Ada nggak? Menea. Aku baru bikin desain seri kue, coba lihat. Nggak usah lihat, kamu udah ngurus toko dengan baik. Kedepannya semuanya kamu yang tanggung jawab. Kamu percaya banget sama aku ya? Kalau bukan karena kemampuan profesionalmu, cuma lihat karakter, udah lama aku pecat kamu. Apa ini? Ini alergi. Jangan salah paham. Aku tidak bilang apa-apa, kenapa kamu begitu tegang? Aku juga mengerti. Bukan kamu yang benar-benar salah paham. Surui Sui, ikut aku sebentar. Kamu menyakitiku Gao Yuchuan, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Apa kamu dan dia salah paham? Kamu tidak berniat memberiku penjelasan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu dan aku bersama selama ini, aku tidak tega menyentuhmu. Sekarang kamu bilang ini salah paham. Kamu benar-benar hebat, Surui Sui. Kalau kamu bagaimana ketika aku dibully Kiao, anak kamu di mana? Aku bilang sekarang aku tidak peduli kamu. Berarti tidak mencintaimu. Kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu menerima bungaku? Kenapa pergi nonton film denganku? Kamu bilang ini kenapa? Ini namanya cinta. Aku hanya ingin membuat Zhang Gengshuo marah. Aku dan Zhang Gengshuo tidak ada apa-apa. Dengan Gao Yuchuan juga tidak ada apa-apa. Kamu tidak perlu membenciku. Aku benar-benar kasihan pada mereka berdua. Bahkan berkelahi karena kamu. Besok aku tidak akan mengunjungi Gao Yuchuan. Dia sudah bercerai. Kamu mau pergi ya pergi saja. Kamu sedang mengasihaniku. Bos kecil yang baik, Gao bos kecil yang punya masa depan cerah. Pemilik tunggal warisan You dan Gao bos kecil. Karena kamu semuanya hilang. Sekarang terserah kamu mau bilang apa. Kamu punya hak apa untuk mengasihaniku? Apa yang terjadi? Aku rasa kamu harus kembali dan melihat sendiri. Ini tentang Surui Sui. Aku perlu kamu memberitahuku apa yang terjadi pada Surui Sui. Surui Sui mau bunuh diri di jembatan. Kamu kenapa? Xiao Sui. Aku harus pergi lagi. Aku akan menjelaskannya nanti. Surui Sui. Zhang Gengshuo, Ya, aku Zhang Gengshuo, aku tidak mati. Cepat turun. jangan mendekat. Gao Yuchuan tidak menginginkanmu, tapi aku masih ada. Aku menginginkanmu. Barusan kamu bilang, Gao Yuchuan tidak menginginkanku. Kamu menginginkanku kan? Apapun yang terjadi padamu, aku tetap menginginkanmu. Gao Yuchuan. Kamu dengar tidak? Zhang Gengshuo bilang dia menginginkanku. Bagaimana jika aku punya masalah kejiwaan dan membawa anak? Apakah kamu masih menginginkanku? Apakah kamu sangat menyukai wajah ini? Kamu tahu siapa aku? Kamu. Surui Sui. Kamu benar-benar bodoh. Kamu bukan Surui Sui. Kamu adalah Yingning.
Tidak mungkin aku Surui Sue. Aku Ye Ying. Tidak mungkin aku Surui Sue. Bagaimana Ye Ying bisa berubah menjadi Surui Sue? Saat ini belum jelas. Setelah surat pertama dikirim, hasil persidangan Surui Sue dan Gao Yuchuan dipercepat. Tapi Gao Yuchuan tidak setuju untuk bercerai. Setelah surat kedua dikirim, Surui Sue kalah karena tidak mendapatkan bukti kuat untuk membuktikan Gao Yuchuan berselingkuh, dan dia mengalami breakdown di pengadilan. Tapi media tidak memberitakan bahwa Surui Sue punya anak. Mungkin Ye Ying sengaja mengatakan itu untuk memancingmu, merusak hubunganmu dengan Surui Sue. Bukan tidak mungkin. HP-ku hilang. Jatuh di mana ya? Aku telepon saja. Halo? Ye Ying, kenapa HP Zhang Gengshuo ada di kamu? Kenapa kamu di sini? Aku lihat telepon ini terus berdering. Jadi aku angkat. Halo. Surui Sue, oh. HP Zhang Gengshuo tertinggal di sini. Kamu Surui Sue yang berusia 20 tahun. Ya, aku tahu dia pergi menyelamatkanku. Kamu bicara dengannya. Tidak usah. Suruh dia kembali mengambil HP-nya saja. Ini tidak sesuai dengan hukum waktu. Secara logis, dia seharusnya tidak ingat kamu. Mungkin karena kamu tidak kembali ke restoran waktu. Tapi Feng Xinli masih di tahun 2005. Aku harus kembali. Kamu masih punya berapa kali kesempatan melintasi waktu? Sekali. Zhang Gengshuo, kamu bodoh ya kalau kamu kembali sekarang. Kamu hanya punya sisa hidup setengah tahun. Tapi Surui Sue masih menungguku. Kamu ini sepupu dan kakak iparmu sudah meninggal. Sekarang tinggal kamu sendiri, akhirnya punya kehidupan baru. Kamu masih tidak tahu menghargai. Sudahlah, aku pikir-pikir dulu. Oh iya, Wei Ming masih berhutang satu kesempatan sama kamu kan? Satu kesempatan hanya bisa mengambil surat Feng Xin. Tidak bisa mengirim surat ke Nyonya Wang, kecuali dia melepaskannya secara sukarela. Kalau begitu, paling tidak butuh 3 kali. Manajer bisa kasih aku 2 kesempatan kan? Tenang, aku pasti bantu kamu cari cara. Kalau begitu beberapa hari ini aku akan cari Ye Ying untuk klarifikasi. Ye Ying. Kamu kenapa jadi mirip Surui Sue? Lalu menikah dengan Gao Yuchuan. Sudah bilang aku ini Surui Sue. Kamu bisa bohongi orang lain, tapi tidak bisa bohongi aku. Kamu kenal Surui Sue? Atau kamu kenal orang yang namanya Ye Ying? Aku tidak kenal kamu. Lalu kamu tahu aku bukan Surui Sue. Aku dengar Surui Sue pernah sebut kamu. Dia ternyata sudah bertemu kamu. Menarik sekali, aku akan beritahu Gao Yuchuan. Aku sekarang akan pergi. Tidak boleh, kamu akan membahayakan Surui Sue. Kamu belum bilang kenapa kamu bisa kenal aku. Aku lihat kamu di data Gao Yuchuan. Walaupun Surui Sue sudah menikah dengannya, tapi selama ini dia terus mencari kamu. Yang paling menarik, Gao Yuchuan juga sedang menyelidiki kamu. Aku heran. Zhang Gengshuo ini siapa sih? Bisa membuat mereka berdua begitu gigih dulu. Gao Yuchuan membuatku jadi mirip dia. Dia bilang padaku asalkan aku berubah jadi seperti dia, dia bisa ikut bersamaku. Tapi siapa sangka, aku malah jadi korban balas dendam Lu Qingcheng. Padahal aku dan dia juga pernah jadi pasangan. Tapi dia malah nggak mengenaliku, terus-terusan menyakitiku. Tapi hari ini, aku baru nemu sesuatu yang lebih menarik. Seseorang yang udah lama mati, ternyata hidup lagi. Kamu baru punya kesempatan buat dapetin Gao Yuchuan. Kamu masih aja mikir Gao Yuchuan gak suka sama Surui Sue ya? Kalau dia suka sama aku, masa aku bisa jadi kayak gini? Bukannya dia selingkuh sama Wang Ju. Gimana sama cewek itu? Dia juga nggak lebih baik dariku, tapi cuma jadi pengganti Surui Sue. Pengganti. Kamu belum tahu ya? Cewek tua itu ternyata cinta pertama Gao Yuchuan. Dulu mereka putus karena masalah uang. Tapi akhirnya rumah tangganya hancur, dia balik lagi nyari Gao Yuchuan. Bilang nggak bisa lupain dia. Gao Yuchuan itu orangnya pintar. Masa nggak bisa ngeh, dia cuma mendekat karena uang. Terus kenapa Lu Qingcheng balas dendam sama Surui Sue? Lu Qingcheng. Terus gimana sama Ye Ying? Masih ingat kejadian tahun 05? Dari omongannya kayaknya dia udah lupa. Sekarang dia agak nggak waras. Masih bisa percaya sama omongannya. Dia nyebut Lu Qingcheng, kamu tahu siapa?
Gak tahu, nanti aku harus cari tahu siapa orang ini. Oh ya, aku dari Wei Ming. Dapat 3 kesempatan buat balik ke masa lalu. Dia kasih. Ada keluarga memang beda. Kamu bisa balik tanya sama Ye Ying. Dia bakal kasih tahu siapa dia. Kalau kamu kasih tahu aku sekarang, mungkin aku bisa balik bantu kamu. Cegah konflik antara dia sama Ye Ying. Dulu sekali, Su Ruisue pernah dapat pesanan buat bikin kue ulang tahun di sebuah pesta. Dan cewek yang ulang tahun itu, setelah makan kue langsung meninggal. Dan orang ini adalah ibu dari Lu Qingcheng. Su Ruisue dirugikan oleh Tao. Apakah Ye Ying atau Qiao Anna? Bukan keduanya. Proses pembuatan kue, semua dilakukan oleh Su Ruisue sendiri. Semua bukti mengarah padanya. Gao Yuchuan, bukankah kamu hebat? Kenapa kamu biarkan Su Ruisue diperlakukan seperti itu? Kamu masih berani bilang ini padaku. Kalau bukan karena kamu dulu merebut Su Ruisue dariku, aku tidak akan bercerai dengan Qiao Anna dan kehilangan segalanya. Aku berusaha keras untuk memastikan Su Ruisue tidak masuk penjara. Dia di mana? Kamu bantu aku melakukan sesuatu. Aku akan memberitahumu. Apa itu? Kembali ke tahun 2005. Bunuh Lu Qingcheng. Hei, kamu baik-baik saja. Bagaimana dengan Gao Yuchuan? Bukankah dia dijemput Qiao Anna sebelum kamu keluar dari rumah sakit? Hubunganmu dengannya kan baik. Kenapa tidak ada kontak pribadi? Jujur saja aku kenal dia. Karena mantan pacarku adalah teman baiknya. Siapa namanya? Dia bernama Lu. Kami baru saja membicarakanmu. Xiao Sui, aku kembali. Oke, oh ya Ying Ying. Ke dapur dan lihat apakah kuenya sudah matang. Oh, Xiao Sui, aku takut bertabrakan dengan diriku sendiri saat menjemput. Jadi aku datang ke sini. Aku mengerti. Aku pergi ke tahun 2024 dan menemukan orang yang akan melompat, bukan kamu. Apa? Kamu bilang aku yang membunuh ibu Lu Qingcheng, lalu menghilang. Lu Qingcheng mengira Ye Ying adalah kamu, dan membuatnya gila hingga ingin bunuh diri. Ye Ying ini, omongannya 3 bagian benar, 7 bagian bohong. Bisakah dipercaya? Bagaimana kalau kita pecat saja? Tidak bisa dipecat. Kenapa? Karena kalau Ye Ying pergi, petunjuk kita akan terputus. Kalau dia pergi kita tidak akan bertemu Lu Qingcheng. Bodoh mana ada semudah itu. Meski kita tidak bisa mengubah hidup dan mati, tapi kita harus mencari tahu penyebab kematiannya. Agar aku bisa membersihkan namamu dari tuduhan pembunuhan Ye Ying. Itu adalah Xing Genxian. Bagaimana jika saat itu terjadi kamu tidak ada di sampingku? Jadi mulai hari ini, setiap kali ada yang memintamu membuat kue, atau mengundangmu ke pesta ulang tahun, kamu harus memberitahuku. Kita harus mencegah kejadian tak terduga sebelumnya. Bagaimana dengan Ye Ying? dia sudah 2 hari tidak datang, aku juga tidak tahu. Hei, Su Ruisue, aku sudah mengundurkan diri. mengundurkan diri? Kenapa kamu mengundurkan diri? Tidak ada alasan, hanya tidak ingin bekerja lagi. Apakah kamu mengalami sesuatu? Kamu ingin aku mengalami masalah ya? Bukan itu maksudku, bukankah kamu punya pacar? Namanya Lu Qingcheng kan, apakah kamu bersamanya? Lu Qingcheng adalah milikku. Aku. Xiao Sui, ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Itu Ye Ying, dia bilang dia mau mengundurkan diri. Bahkan gaji pun dia tidak mau. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba menjadi sangat galak. Ye Ying, apakah karena Lu Qingcheng? Jadi dia mengundurkan diri. Qingcheng, kamu harus membantuku. Ada APA. Bantu aku menghajar Su Ruisue, wanita jahat itu. Dia mengganggumu. Bagaimana dia mengganggumu? Kamu tidak tahu saat aku menjaga toko. Dia selalu menyusahkanku, selalu mengkritikku. Dia bahkan menuduhku menggoda pacarnya. Diam-diam dia sudah mengancamku beberapa kali. Dia bahkan pernah menamparku. Beneran enggak? Beneran? Dekat sini. Ye Ying, kamu tahu kenapa aku memperlakukanmu seperti ini hari ini? Karena kamu menyukaiku. Jadi kamu adalah milikku. Kamu tahu nggak, panggil aku Tuan dengar. Tuan, Jadi menurutmu, apa akibatnya jika mengkhianati Tuan? Seperti apa ya? kalau begitu, tepuk pantat saja. Kamu benar-benar menyebalkan, Tuan. Ye Ying, aku beritahu kamu, walaupun aku Lu Qingcheng suka main-main, tapi selama aku belum melepaskannya, dia tetap milikku termasuk tubuhnya.
Dan hatinya, setelah kamu kabur dariku. Aku tidak tahu soal kamu menggoda Sang Geng Shuo. Aku merebutmu dari Kiao Anna. Tapi tidak menyangka, kau malah menelepon Surui Sue. Aku, Dan saat Sang Geng Shuo masuk tiba-tiba, kau malah melepas bajumu. Apa kau ingin menggoda dia? tidak, aku tidak bermaksud menggoda dia. Aku hanya ingin membuat Surui Sue kesal. Apakah kau benar-benar membencinya? Kenapa Surui Sue tidak datang? Dia sibuk di toko. Sudah berapa lama kalian kenal? Kami sudah kenal bertahun-tahun. Tapi dia tidak lama di sekolah. Mungkin aku harus jujur padamu. Walaupun terdengar agak aneh. Tapi semua yang kukatakan adalah benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke restoran waktu di pinggiran kota, dan mengirim surat jawabannya akan datang dengan sendirinya. Nyonya dia juga memberiku sebuah alamat. Katanya jika percaya bisa pergi ke panti asuhan masa lalu. Untuk menemukan dirinya yang seusia selain itu. Bisa menulis surat ke teman dan keluarga masa lalu. Untuk membuktikan dia tidak berbohong tapi biaya posnya butuh 1 juta. 1 juta. Ini tujuannya, tunggu sebentar. Alamat panti asuhan yang dia berikan. Ah, Kamu periksa dulu. baik, Dan bantu anak itu melakukan tes DNA. baik. Ada yang bisa saya bantu? Manajer toko ada? Saya sendiri yang jadi manajer. Jangan-jangan kamu Surui Sue. Surui Sue adalah manajer kami. Manajer toko kalian masih muda ya? Tapi cukup kompeten iya. Tapi buat orang sepertimu yang terhormat, pasti bukan apa-apa buat saya. Sudah sangat mengaguminya, saya mau pesan kue. Dibuat langsung oleh manajer kalian. Ini saya bayar 3 kali lipat. Maaf, saya mungkin perlu menelepon dulu untuk konsultasi. 10 kali lipat kami bisa lakukan. Halo Kak Cheng. Hari ini ada tamu yang minta kamu yang bikin langsung. Dan bahkan menawarkan harga 10 kali lipat. Saya curiga ini ulah pesaing. Seharusnya tidak apa-apa, toko kita kan tidak terlalu besar. Hei Kak Cheng, menurutku kamu benar. Besok saya akan menelepon untuk klarifikasi. Setelah saya pergi kamu harus lebih waspada. Jangan sampai dikerjai orang. Siapa yang mau mengerjai saya tanpa alasan? Banyak kok yang mengerjaimu tanpa alasan. Gao Yuchuan saja sudah bikin kamu pusing. Gao Yuchuan, kamu mau cerai sama saya, kamu yakin? Sudah lama saya memikirkannya. Kamu tahu arti perceraian kan? Meskipun semua orang di proyek adalah orangmu, Kiao Xi tidak akan melepaskanmu. Jujur saja, saya memang pernah memikirkan masalah Nona Kiao ini. Anak-anak keluarga besar, semuanya adalah alat pernikahan bisnis. Kamu dan saya tidak terkecuali. Tapi kenapa putri keempat Kiao Xi yang terhormat mau menikah dengan anak haram seperti saya? Semua karena ibumu yang membunuh orang yang paling dicintai ayahmu. Sekarang harga properti terus naik. Artinya nilai kamu dan keuntungan yang kamu bawa untuk Kiao Xi juga terus naik. Pada saat ini, saya bilang ke ayahmu kamu selingkuh. Saya mau cerai sama kamu, apa yang akan dia lakukan? Diam, saya tidak selingkuh. Siapa bilang tidak? Saya hanya menggunakan ini sebagai alasan. Saya bisa saja memberikan kesan baik ke dia. Asalkan kita bercerai. Saya akan langsung menandatangani perjanjian tambahan dengan Kiao Xi. Tunang keuntungan dia. Tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Coba kamu pikirkan baik-baik, aku masih ada rapat. Surui Sue, semua ini karena Surui Sue. Tidak menyangka kamu bisa cepat menemukan sponsor. Aku dulu berpacaran dengan Gao Yuchuan, itu normal. Jangan salah paham. Katakan bintang besar, ada apa kamu mengajakku ke sini? Kamu sudah tidak bekerja di tokonya lagi. Nona Kiao terlihat tidak senang, ada apa? Akhir-akhir ini tidak akur dengan bos Gao. Yinging, sekarang bukan waktunya kita saling menyindir. Hanya dengan bekerja sama, kita bisa membuat Surui Sue hilang dari dunia ini. Apa maksudmu, kamu ingin membunuhnya? Aku juga pernah berpikir begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Tunggu sampai aku memikirkannya dulu baru kuberitahu kamu. Hari ini aku hanya ingin memastikan, apakah kamu dan aku berada di pihak yang sama? Kalau begitu tunggu sampai Nona Kiao memikirkannya baru hubungi aku. Dan aku dan kamu tidak berada di pihak yang sama. Aku hanya tidak ingin dia bahagia. Tangan adikku mirip dengan tanganmu.
Untungnya kamu masih hidup. Tapi tidak hidup juga tidak mati. Awalnya aku ingin melalui restoran waktu. Menyelamatkan adikku yang meninggal hari itu. Tapi sejarah tetap tidak bisa diubah. Hidup dan mati adalah hal yang tidak bisa diubah. Mama lihat Mama makan sambil tersenyum. Ada apa yang membuat Mama senang? Ada kejutan. Kejutan yang diberikan Tuhan kepada keluarga Yo. Besok adalah pesta ulang tahun Ibu Lu King Cheng. Yuchuan, kamu kan teman baiknya. Ayo ikut serta. Baik, Mama. Oh ya, besok Suruisue juga datang. Kue itu dibuat langsung oleh Suruisue. Besok di pesta kebanyakan orang tua. Orang tua tidak minum alkohol. Aku tahu kamu punya cara untuk membuat Suruisue malu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku yang akan melakukannya. Tahu saja kalian berdua akan berpakaian seperti ini. Ayo ikut aku ke atas ganti baju. Tidak menyangka. Kekasih kecilmu ini ternyata cantik juga kalau berdandan. Bos Gao memang punya selera. Bukannya katanya hari ini tidak ada alkohol. Wah. Itu karena Mama sedang sakit dan minum obat. Dia tidak bisa minum alkohol, bukan berarti kita tidak boleh minum. Hari ini yang datang adalah sekelompok orang tua. Sudah cukup membosankan, sekarang malah tidak boleh minum alkohol. Aku pasti akan gila karena bosan. Acara besar seperti ini apa yang akan dia perkenalkan tentangmu nanti? Mungkin status sebagai anggota keluarga Yo. Apakah dia akan menyerahkan harta keluarga Yo padamu? Kalau begitu, bisakah toko kueku dibuka di seluruh negeri? Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya memikirkan hal itu sekarang. Yang lain tidak aku pedulikan. Bagaimanapun juga pada akhirnya mereka tidak akan mengingatku. Hei, dengar-dengar Yao Xinlan menemukan seorang anak. Gao Shi akan berganti pemimpin. Aku ingat dulu Gao Shi masih bengkel kecil. Kemudian Yao Xiao menikahkan putrinya yang tidak bisa punya anak ke keluarga Gao. Bukan Gao Qikang yang menikah masuk ke keluarga Yo. Berusaha keras untuk menyenangkan keluarga Yo. Dengar-dengar semua pria keluarga Yao meninggal, Yao Xinlan menjadi satu-satunya pewaris perusahaan keluarga. Kenapa ibu membawanya ke panggung? Tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Hari ini dalam acara ini, saya ingin mengumumkan kabar baik. Keluarga Yo, putra adik saya Yo Xingyi yang hilang, sudah kembali ke keluarga. Keluarga Yo sekarang memiliki penerus. Zhang Gengshuo. Bagaimana dia bisa menjadi penerus keluarga Yo? Aku melihat semua usahamu selama ini akan diambil alih oleh anak ini. Apa maksudmu? Besok ayahku akan tahu tentang ini. Gao Yuchuan, kamu sudah tidak berguna lagi. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Walaupun kamu mewarisi aset Gao Shi, itu hanya 1/10 dari aset Yao Xi. Dulu aku merasa cukup mencintaimu. Sekarang tiba-tiba tidak ada perasaan lagi. Bukankah kamu ingin bercerai? Ayo bercerai. Kedepannya mohon bantuannya untuk keponakan saya, Yo Genshuo. Ayo Genshuo, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa teman. Ketua Lu upaya penyelamatan tidak berhasil dinyatakan meninggal. Dan video pengawas ini disediakan oleh Zhang Gengshuo. Bagaimana kamu bisa punya cadangan rekaman CCTV toko kue? Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya sudah memodifikasi perangkat pengawasan sebelumnya, menyiapkan catu daya cadangan, supaya bisa merekam saat mati listrik, dan lampu selalu dalam keadaan mati. Saya mengaku melakukannya, tapi saya dipaksa. Suruisue yang menyuruh saya melakukannya. Lalu kenapa dia sendiri tidak bisa melakukannya? Karena ada Zhang Ge yang bilang akan membuatnya bersamanya. Dia tidak bisa melakukannya. Jadi besoknya dia menelepon saya dan bilang jika sesuatu terjadi, serahkan semuanya padanya. Dia berbohong saya dan dia tidak ada masalah. Kenapa harus menyakiti Nyonya Lu? Lalu bagaimana kamu menjelaskan kesaksian Cheng Shumin? Pertama-tama, saya sama sekali tidak kenal Nyonya Lu. Saya hanya mengikuti saran Nyonya Yo untuk membuat kue itu selanjutnya. Saya juga tidak meneleponnya. Saya baru pergi setelah menerima telepon dari Zhang Gengshuo. Kalau bukan karena kemampuannya berkomunikasi, sudah lama saya pecat dia. Kenapa? Karena dia pernah dipenjara. Tapi kemudian saya juga mengaku sendiri. Kami sudah memeriksa catatan panggilan Suruisue.
Dia sama sekali tidak meneleponmu. Dan soal pengakuanmu kau pikir, kami tidak bisa mengeceknya. Kamu ditangkap saat sedang bertransaksi. Katanya siapa yang menyuruhmu? Saya, Kamu menanggung kesalahan orang lain. Apakah kamu memikirkan anakmu? Mungkin sisa hidupmu akan dihabiskan di dalam sana. Dan tidak akan pernah melihat anakmu lagi. ya, Ye Yingying tolong ikut kami usia. Ye Yingying 20 tahun. Bagaimana kamu kenal Cheng Shumin? Cheng Shumin saya tidak kenal. Jangan pura-pura bodoh Cheng Shumin sedang menggok kesimpulannya. Saya benar-benar tidak kenal. Cepat katakan. Hari itu, saya melihatnya di pasar tenaga kerja, sedang bertengkar dengan orang lain. Kemudian saya kebetulan melihat resumenya, dan merasa dia cukup baik jadi saya menyimpannya bekerja di toko saya. Saya menyuruhnya ke toko Suruisue untuk mencuri ilmu selama 2-3 bulan. Saya bilang, lagi pula kamu baru keluar dari penjara. Selain saya tidak ada perusahaan yang mau menerimamu. Ada kesempatan seperti ini di depan saya. Saya bisa dapat 2 gaji. Sebenarnya saya agak ragu. Tapi Ye Ying kasih saya 20.000 yuan. Dia bilang, hanya ingin memberi pelajaran ke Suruisue. Tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya saya ambil uangnya. Dan mematikan listrik. Saat mereka tidak ada. Saya suruh Cheng Shumin menambahkan sedikit arak ke dalam kue. Tapi, saya hanya ingin menyakiti Suruisue. Saya benar-benar tidak bermaksud sampai membunuh orang. Hari ini untung ada kamu, kalau tidak saya tidak tahu harus bagaimana. Sejarah tidak berubah, hanya dipercepat. Tapi akhirnya yang terbaik. Suruisue. Lu Qingcheng ini di kantor polisi. Suruisue kamu yang membunuh ibuku. Kau harus membayarnya. Sebaiknya kamu pergi ke kantor polisi untuk klarifikasi. Ini bukan urusan Suruisue. Bagaimana kamu tahu saya tidak klarifikasi? Saya sudah bertemu Ye Ying. Dia bersikeras kalau itu perintah Suruisue. Perkataan Ye Ying kamu percaya. Dia orang yang cemburu sampai gila. Dia mau mati pun masih mau menjatuhkan orang lain. Saya tidak peduli. Saya hanya tahu kue itu dibuatnya. Dia harus membayarnya. Saya sarankan jangan ikut campur. Urusan ini saya yang urus. Kalau kamu tidak mau keluarga lu punya masalah di proyek properti, kamu bisa coba. Baik pewaris Yo. Suruisue kamu ingat baik-baik. Sisa hidupmu aku buat kamu hidup sangat seru. Suruisue, kenapa dia menulis surat ke Suruisue? Ada apa? Tidak apa-apa, ada tugas harus pergi beberapa hari. Ya pergi saja, toh beberapa hari juga kembali. Hanya saja tempat pemberangkatan kali ini agak jauh. Mungkin akan pergi agak lama tapi tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Di sini juga tidak ada alamatnya. Hanya orang yang menerima surat saat itu yang bisa melihatnya dan juga pengirimnya. Halo, Geonsok, kamu datang ke tempatku. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. baik. Ini untukmu. Semuanya diberikan padaku. Keluarga Yo hanya tinggal kamu tidak memberikannya padanya, malah menguntungkannya. Tapi apa konsekuensinya? Tidak ada konsekuensi. Harus ada konsekuensinya meskipun kamu adalah bibiku. Tapi warisan ini terlalu besar. Sebenarnya juga bukan konsekuensi apa-apa. Aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu karena kamu adalah penerus keluarga Yo. Kamu harus segera masuk ke keluarga Yo. Belajar lebih banyak. Setelah kamu belajar cukup, aku akan membawamu keluar jalan-jalan. Setelah kamu melihat mawar berlapis emas, kamu tidak akan tertarik pada bunga aster di pinggir jalan. Aku akan kembali mempertimbangkan lagi. Ya, Meskipun aku menerima harta itu. Setelah mengirim surat, aku tidak bisa kembali ke tahun 2005. Kemudian aku memberikan harta itu pada Suruisue, membuatnya menjadi senjata untuk melawan Gao Yuchuan. Kalau Gao Yuchuan mengganggumu lagi, kamu berikan saja dokumen di ruang baca padanya. Dokumen apa? Kamu tidak perlu tahu dokumen apa asal dia menandatanganinya. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Kakak, Ya, sudah saatnya kita bangun demi aku. Kamu harus bertahan hidup. Aku akan menunggumu di sini. Betapa dalamnya rasa sukaku padamu. Kamu tidak akan bisa membayangkannya. Harus menghilang dari dunia ini.
Berpisah jauh lebih baik. Xiao Sui, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku akan mencari cara untuk kembali mencarimu. Kakak, apakah aku akan melupakanmu? Tidak. Tapi kamu pernah bilang, setelah kamu kembali, ingatan orang lain akan terhapus. Kamu tidak akan melakukannya. Lalu kapan kamu kembali? Ketika kamu merindukanku. Aku akan melakukannya. Kakak. Pada saat itu aku kembali ke rumah di tahun 2018 lebih dulu. Aku di tahun 2018 meninggal karena kambuhnya tumor otak dan meninggalkan Suruisue. Setahun kemudian aku menjadi kurir waktu. Dan Suruisue tidak bisa menemukanku. Dia meninggalkan surat untuk diriku di masa lalu. Brengsek, habis tidur denganku langsung pergi begitu saja. Begitu kembali cari aku, segera aku menunggumu di penginapan belakang gunung. Nyonya Wangju, ada sepucuk surat untuk Anda. Yang pertama dari tahun 2005. Berani-beraninya kamu kembali, siapa yang menyuruhmu kembali? Apa yang kusuruh kamu lakukan sudah selesai. Apakah Gao Yuchuan tahu? Aku bertanya padamu. Tenang saja, semuanya masih dalam kendali. Belum selesai urusannya tapi berani-beraninya kembali. Mengapa aku tidak berani kembali? Kamu belum memberiku uang. Uang? Berani-beraninya kamu menyebut uang. Apa yang terjadi jika media melihatmu hari ini? Aku bisa membuatmu menghilang selamanya. Nona Kiao ingin membunuhku. Apa aku takut? Di belakangku ada keluarga Kiao. Jika keluarga Kiao peduli padamu, untuk apa kamu mencariku? Jangan lupa sejak beberapa tahun lalu, kamu diam-diam bercerai dengan Gao Yuchuan. Ayahmu sudah tidak peduli hidup atau matimu. Dia hanya memikirkan, apa kamu sedang membuat masalah untuknya? Perempuan kampung yang bahkan belum pernah ke tempat mewah. Kenapa kamu tahu semua ini? Berikan hakku padaku soal ini. Aku berjanji, tidak akan ada orang ketiga yang tahu. Siapa yang menyogokmu, Gao Yuchuan atau Suruisue? Aku hanya menginginkan uang. Uang sebanyak itu bagi Nona Kiao hanyalah seujung kuku saja. Kamu begitu rapat menutupi berita kehamilan Suruisue. Bahkan sampai sekarang Gao Yuchuan masih belum tahu kan? Hari ini anggap saja aku telah menyentuh anjing gila ini. Pergi, jangan pernah kembali. Tenang. Aku menaruh obat aborsi di vitamin Suruisue. Obat aborsi itu, dia tidak akan bisa melahirkan anak ini. Hei kak, Cepat jemput aku. ada apa kak? Kamu baik-baik saja kan kak? Xiao Sui. Bagaimana, Dok? Dia datang tepat waktu, ibu dan bayi baik-baik saja. Tinggal di rumah sakit 2 hari lagi sembuh. Baik. Halo. Kamu langsung pulang setelah mengantar surat ya. Jangan cari Suruisue yang berusia 20 tahun lagi. Kamu terlalu ikut campur dalam hidupnya. Apa karena kehadiran anak itu? Hidup adalah perubahan yang nyata. Kamu tidak bisa mengubah sejarah. Ketika aku tahu ada anak ini.
Aku memutuskan untuk tidak mengantarkan surat. Tidak boleh, itu melanggar aturan tukang pos waktu. Ingat, jangan baca isi surat sebelum mengantarkannya. Kamu akan menghilang di sana. Zhang Gengshuo, kamu dengarkan, kamu akan menghilang selamanya. Jangan lakukan hal bodoh. Sayang, aku siapkan kejutan untukmu. Di tempat kita pertama kali bertemu. Zhang Gengshuo. Kak, kamu sudah bangun. Anak, Anaknya baik-baik saja. Anak sebulan ini asal tidak berdarah ya baik-baik saja. apa kamu yang mengantarku ke rumah sakit? Bukan seorang tukang pos. Tukang pos. Dia mana? Barusan masih di luar. Kak, kamu tidak boleh turun dari tempat tidur. Kak, kamu harus istirahat, Kak. Lepaskan aku. Halo bos, Gao Suruisue diculik beberapa orang kulit hitam. Kok kamu? Bukan tukang pos itu kan? Suruisue kok tidak datang? Dia tidak akan datang. Masa sih? Surat itu jelas-jelas bilang dia pasti datang. Apa isi surat itu sebenarnya? Membuatmu menunggu bertahun-tahun. Sekarang ngomong begitu buat apa juga toh akhirnya. Gao Yuchuan akan selalu bersamaku. Kamu terlalu naif. Meskipun surat itu benar. Kamu pikir Gao Yuchuan masih akan mencintaimu. Tidak bercermin. Kamu sekarang seperti apa? Kenapa kamu sama seperti Yinging itu? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Aku hanya untuk uang. Aku tidak akan melakukan apa-apa pada Suruisue. Tapi Yinging itu berbeda. Dia ingin Suruisue mati. Dia di mana? Dia mungkin sudah diikat sekarang. Meskipun aku memberitahumu di mana dia. Kamu sekarang sudah terlambat. Kamu bilang masih mencintai Gao Yuchuan. Kamu tega melihat anaknya hilang. Kamu ingin dia membencimu. Aku tidak bilang dia, bagaimana bisa tahu. Yinging itu orang seperti apa? Apa yang dia tidak bisa dapatkan, tidak ada yang bisa dapatkan. Apalagi kamu Yinging baru keluar dari penjara. Langsung menangkap Suruisue. Masalah antara mereka. Bagaimana aku bisa tahu? Yinging juga mencintai Gao Yuchuan. Dia bisa menyalahkanmu. Aku? Kamu baik hati kalau bukan karena ayahmu. Kamu sudah bersama Gao Yuchuan. Penderitaanmu selama ini untuk apa? Jangan terbelenggu oleh bayang-bayang surat itu. Tahun 2024. Kamu hidup dengan baik. Cepat pergi, semoga kamu masih sempat. Dia ada di pabrik tua di pinggir kota. Ah, Jangan teriak. Yinging, kamu gila. Cepat lepaskan aku. Aku susah payah menangkapmu, kenapa aku harus melepasmu? Dulu kalau bukan karena kamu aku akan dipenjara. Sekian lama kamu malah hidup enak di luar, tinggalkan aku sendiri menderita di dalam. Itu semua karena ulahmu sendiri, kamu ingin segalanya. Dulu kalau bukan karena kamu muncul, aku dan Gao Yuchuan akan seperti ini. Dia sama sekali tidak mencintaimu, jangan menipu dirimu sendiri. Meskipun tidak ada aku, dia akan memiliki orang lain. Suruisue, dulu Gao Yuchuan begitu melindungimu. Kalau bukan karena kecelakaan malam itu, Anda sudah mati tertabrak mobil. Aku tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba menghindar? Tapi hari ini, Anda tidak akan seberuntung itu. Wajah yang begitu cantik, katakan. Bagaimana jika saya menggoresnya beberapa kali? Aku ingin melihat apakah Gao Yuchuan masih peduli padamu. Yinging, jangan terburu nafsu. Aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Justru karena itu lebih menjengkelkan. Mengapa Anda tidak melakukan apa-apa? Anda bisa memiliki segalanya. Aku sudah berusaha keras. Aku sudah berusaha keras untuk menyenangkan mereka, mereka begitu kejam padaku. Mengapa?
Semua ini karena Anda. Lagipula hari ini Anda tidak akan mengingat persahabatan kita selama ini. Aku akan membiarkan wajahmu utuh. Yinging, aku benar-benar salah menilai Anda. Aku sudah memaafkanmu bahkan menjadikanmu manajer toko. Tapi Anda tidak tahu terima kasih. Anda tidak hanya menjebakku, Anda juga mencoba membunuhku. Sekarang aku tahu mengapa orang-orang mengatakan itu. Anda pantas masuk penjara. Diam. Apa yang membuatmu merasa lebih baik dariku? Sekarang Anda seharusnya lebih khawatir dengan keadaan Anda sendiri. Suruisue apa yang tidak bisa kudapatkan. Anda juga tidak akan bisa mendapatkannya. Aku yakin sekarang Gao Yuchuan sedang sibuk mencari Anda. Aku ingin melihat apakah dia bisa menemukanmu lebih cepat. Atau pisau di tanganku lebih cepat. Kamu gila, jika aku mati kamu juga tidak akan selamat. Xiao Sue. Yuchuan, bagaimana Anda bisa datang? Di mana orangnya? Apa yang Anda katakan Yuchuan, aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura Yinging. Bagaimana Anda tahu? Aku tanya sekali lagi, di mana Suruisue? Yuchuan. Sebenarnya aku ingin memberi Anda kesempatan lagi. Pernahkah Anda merasa tertarik padaku? Sekarang aku tidak punya waktu untuk menjawab Anda. Aku tanya sekali lagi. Suruisue ada di mana? Kamu jawab dulu. Baik kamu maupun Kiawana. Yang aku cinta hanya Suruisue. Sungguh mengharukan. Sayangnya, kamu salah jawab. Xiao Sue. Gao Yuchuan. Kamu tukang pos itu. Tidak menyangka, setelah sekian tahun. Kamu masih ingat aku. Ingat setelah itu. Aku bahkan pernah menerima surat dari diriku sendiri saat kecil. Kamu sekarang, apakah sudah mewarisi keluarga Gao? Bagaimana kabar Nyonya Yao Xinlan? Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian ayah juga pergi. Sekarang aku yang memegang kendali Gao. Gao Yuchuan bisa bantu aku sekali lagi. Bisakah kau berikan aku dan Xiao Sue beberapa menit terakhir? Baik. Xiao Sue. Kamu datang. Xiao Sue. Maaf, aku ingkar janji aku. Aku tidak bisa kembali. Tidak apa-apa. Dia akan memahamimu. Kenapa kamu baik-baik saja? Xiao Sue, aku baik-baik saja. Jangan sakit, makan yang teratur. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu. Tapi kalau aku tidak bisa kembali, lupakan saja aku. Jangan. Aku akan terus menantimu. Melupakan aku lebih baik daripada merindukanku. Selamat tinggal Xiao Sue. Bukan toko pertama lagi. Urusan renovasi kamu yang putuskan saja. Kedepannya, kalau tidak ada hal penting kamu yang putuskan saja. Jangan matikan ponselmu, nanti tidak bisa menemukanmu. Nian, kenapa? Dia baik-baik saja sedang bermain bola kecil. Anak laki-laki memang suka bermain bola. Ngomong-ngomong, tempat baru kita ramai nggak? Gimana lingkungannya? Toko kita bagus kok. Ada 2 pintu yang langsung ke jalan kiri kanan, juga toko semua. Di seberang ada restoran bernama Shiguang. Restoran apa? Restoran Shiguang. Itu toko baru buka atau udah lama ada? Udah ada sebelum kita renovasi. Adik kecil.
Nama kamu siapa? Nama aku Yo Nian Nian. Aku bilang kan aku akan berusaha nyari kamu. Kak, beneran kamu ya? Iya aku. Maaf ya aku pulang telat.